Ketawa orang marah-marah, lucu kau ini. Orang bahasa asing Pak itu biasa. Anda mau bahasa Arab sini silakan, saya tidak marah. Kalau saya tidak tahu saya tanya, what do you mean? Apa maksudnya? Ya, pernah nakal kena kuisnya ya, aku tanya ki, apa maksudnya? Kena kuisnya ni, apa nukana? Begitu Pak. Saya ingat bahwa semua itu bahasa-bahasa itu bahasa penjajah. Yang paling bagus itu bahasa Arab Pak. Saya lagi belajar bahasa Arab. Gitu. Yang lain itu tidak berguna menurut saya. Bahasa Mandarin, bahasa komunis, bahasa Belanda, bahasa penjajah, Inggris apa lagi itu bahasa Inggris itu, bahasa penjajah. Apa mau dibangga-banggakan itu mereka? Saya sudah dari Belanda Pak, saya sudah lihat itu Belanda, saya sudah lihat itu Jerman, saya sudah lihat itu Italia. Belanda itu negara kecil seperempat pulau Jawa. Kok bisa dijajah sama Indonesia, bisa dijajah sama negara kecil? Itu jadi pertanyaan itu Pak. Tapi kalau sekarang, kalau ukurannya sekarang nggak bisa dijajah Pak. Kalau dulu iya, dulu kan belum ada Sumpah Pemuda Pak. Waktu dijajah kan belum ada Sumpah Pemuda. Setelah ada Sumpah Pemuda baru kuat Pak. Kalau sekarang siapa yang berani menjajah Indonesia? Nggak ada Pak Ari. Cocok itu Pak. Kita memang tidak dijajah secara fisik, tapi kita ini sudah dijajah lewat budaya. Cobalah Indonesia, budayanya kebanyakan ke barat-baratan Pak. Makanya saya belajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa banyak, karena orang bule itu selalu pandang enteng orang Indonesia. Kalau kita ketemu bule Pak, kita kuasai bahasanya, apalagi kita kuasai bahasa tetangganya. Contoh yuk, ketemu orang Belanda yuk, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Prancis, dia hormat sama kita Pak. Dia selalu bilang, ya ben intelektual mense. Ini orang intelektual. Biar kita bilang saya tidak ada sekolah, dia pasti respect Pak. Tapi dia mengaku sarjana sampai profesor, tapi bahasa Inggris saja tidak kuasai, dia dipandang kelas 3 di luar negeri sana Pak. Begitu kenyataannya Pak. Makanya orang-orang profesor itu pergi ke luar negeri, tidak berbahasa Inggris, diketawai Pak. Saya ingat sejarah Haji Agus Salim. Beliau itu setahu saya kalau tidak salah 5 bahasa, bahkan lebih. Yang bisa saya ingat Haji Agus Salim itu cuma Bung Karno pada saat itu ya. Itu Pak. Ketika beliau naik di mimbar itu diketawai Pak, karena janggotan, dikira kambing. Itu ada yang dia lagi ngomong, ada di belakang be. Dia aja itu. Sudah itu beliau bilang, saya pikir, tapi pakai bahasa Inggris Pak, bukan bahasa Indonesia. Saya pikir saya berada di komunitas manusia, kok ada kambing di sini? Oh ya, saya ingin berbicara di sini, saya harus pakai bahasa apa? Inggris kah, Belanda kah, Jerman kah, Italia kah, Jepang kah, Arab kah? Coba lihat, kayaknya orang kan, wah ini Pak Haji Agus Salim kelihatan bodoh tapi cerdas. Ini kan malu Pak, yang ejek-ejek dia pada diam tuh. Itulah gunanya bahasa Inggris, bahasa asing. Supaya kita kalau ketemu orang barat, dia berpikir dan melihat kita, oh orang Indonesia ternyata cerdas-cerdas. Iyalah, kita ini cerdas-cerdas Pak, pemakan ikan, bukan pemakan daging, kita dikelilingi laut. Hanya sayangnya kita masih dijajah budaya barat. Itu loh. Sudah itu dijajah ekonomi, dijajah teknologi. Buktinya kalau kapal perang kita ini masih ekspor-ekspor. Contoh itu di Papua tuh, kita mau perang di Papua. Sebenarnya itu Papua udah selesai Pak, kalau dipegang sama TNI. DEM, daerah operasi militer, udah selesai itu Pak. Apalagi kalau sudah turun angkatan udara Apache, helikopter Apache buatan Amerika, habis sudah tuh OPM itu, enggak perlu tunggu tahun-tahun. 1 bulan itu paling lama udah habis sudah tuh, disisir. Apache itu satu atau 2 Apache itu udah rata udah mereka tuh. Tapi Amerika peringatkan Indonesia, jangan pakai tuh Apache serang GAM. Kau pakai pelanggaran HAM. Kalau kau melanggar HAM, saya adakan embargo senjata lagi. Kalau sudah ada embargo senjata, besok-besok rusak helikopternya, udah beli mahal-mahal, cuma gara-gara bautnya mungkin atau apanya. Rusak. Sama aja bakar-bakar uang Pak. Jadi saran saya itu sebagai umat manusia ini belajar menjaga kemuliaannya sendiri gitu. Biar tetap mulia sampai ke akhirat nanti. Kalau
kita punya KTP Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tapi tidak tahu menjaga kemuliaannya sendiri yang memang telah diberikan sejak lahir oleh Tuhan kita masing-masing. Kalau tidak bisa menjaga kemuliaannya sendiri, otomatis ya terjerumus. Jadi lebih baik mencari ilmu yang bisa menjaga kemuliaan diri masing-masing. Kalau sudah dirinya merasa mulia, ajak orang lain supaya ikut mulia. Sebetulnya manusia ini nggak ada yang bodoh, Pak. Hanya kesempatan saja yang tidak ada. Bukti nyatanya, dulu saya tidak ada kesempatan sama sekali untuk sekolah ya, karena keadaan dan sikon, dan saya nggak sampai kuliah. Tapi anak-anak saya alhamdulillah bisa kuliah semua, gitu Pak Ari. Karena mungkin ada kesempatan, terus ada biaya gitu. Waktu zaman saya tertinggal Pak, pengen belajar tapi keadaan dan sikon tidak memungkinkan, gitu Pak Ari. Ada juga yang sini merasa bisa bahasa Arab gundul. Nah, mulai Pak kesombongan itu keluar. Itulah, padahal Nabi kita mengajarkan nggak demikian kan Pak Ari. Terima kasih. Hanya Bung, belajar, membaca, baca buku, atau bertanya sama orang pintar. Jangan pintar sendiri, pakai otak sendiri, akhirnya tersesat. Aduh, gimana ini? Kacau ngomong sama satu orang ini. Tidak bisa bos, harus belajar. Buka buku. Sekarang saya tanya, buku apa yang Bapak baca? Sudah ada berapa buku Bapak baca? Dalam 1 tahun, buku apa yang Bapak sudah baca selesai? Ada nggak buku yang Bapak baca 1 tahun? Atau 10 tahun ini ada nggak satu buku yang Bapak selesaikan? Itu di barat Pak, orang pintar itu karena rajin baca buku Pak. Dalam 1 hari, bahkan ada orang dalam 1 hari dia bisa baca 3-5 buku. Makanya jangan heran di sana itu cerdas-cerdas karena rajin membaca Pak. Saya waktu tinggal di sana, saya lihat di sana orang itu 2 kalau bukan habis waktunya di depan televisi menyimak berita, kebanyakan mereka habiskan waktunya baca buku, tapi lebih banyak membaca. Lihat aja dia kalau datang Indonesia, kemana-mana bawa buku. Dan saya sering dapat buku dari mereka, buku-buku novel, buku-buku apa aja. Biasa saya minta bukunya. Kalau sudah nggak dipakai, saya mau ambil. If you don't mind, would you like to give me the book? I'm interested with your book. Apa dia bilang, sebenarnya saya belum selesai baca ini, tapi saya sudah mau pulang ke negara aku, biarlah kau ambil ini, nanti saya beli di negara aku lagi. Gitu Pak, hebatnya mereka itu. Beda kita ini cuma banyak ngomong, tapi belum baca buku sudah ngomong, ini kacau. Saya itu Pak selalu baca buku tiap hari. Kenapa? Karena saya merasa saya paling bodoh. Gitu Pak. Saya mesti belajar, bahasa Inggris pun saya mesti belajar. Bahasa-bahasa yang lain juga saya mesti belajar, dan termasuk belajar agama saya mesti belajar Pak. Mesti baca buku, karena baca buku itu penting. Kalau tidak sempat baca buku, saya harus sempatkan diri bertanya sama orang pintar. Sebenarnya nanti di akhirat mungkin ya, apakah mungkin ditanyakan KTP, kamu apa KTP-nya, Islam apa Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu? Masa ditanyakan begitu? Ya mungkin tidak ada pertanyaan seperti itu. Menurut pendapatku ini, manusia ini yang menjerumuskan dirinya sendiri, yaitu otomatis terjerumus di akhirat. Kalau dia menjaga kemuliaannya sendiri, ya mulia juga di akhirat, ya begitu. Jadi KTP Islam, Kristen, Hindu, Buddha kayaknya gak ada pertanyaan di akhirat. Kayaknya ini, masa ada sensus KTP di sana?
Saya sangat setuju ini pendapatnya Bapak ini. Dan saya tertarik dengan pengalaman Bapak ini, luar biasa ini. Bapak ini tidak pernah kuliah tapi sudah kasih kuliah anaknya Bapak. Berarti Bapak ini termasuk Bapak sarjana. Ini namanya Bapak sarjana. Saya salut sama Bapak ini. Iya, itu saya juga heran ini Pak. Banyak orang kok saya apa itu, kitab kuning, kitab biru, merah, hijau, kayak pelangi gitu. Terus kitab gundul, kitab gondrong, sampai kitab cabul. Malah rusak otaknya. Saya terus terang Pak, saya tidak suka debat sebenarnya, tidak suka. Saya kalau mau bertanya aja, terutama di Japri. Kalau di Japri mungkin ada perbedaan pendapat apa, atau saya menentang, itu wajar-wajar saja toh. Karena saya kan mesti aktif, masa saya mesti pasif. Siswa itu harus aktif. Saya suka siswa aktif. Kalau siswanya pasif, saya tidak bersemangat juga. Semakin cerdas siswa itu, semakin tantangan buat saya. Pasti siswa cerdas selalu bertanya yang berkualitas, dan dia pasti selalu mau tahu. Kalau siswa pasif itu ciri-ciri siswa bodoh. Yang ada dalam pikirannya, kapan ini kelas selesai, supaya saya selesai cepat pulang. Itu siswa bodoh gitu Pak. Bahkan kelas berjalan dia tidur. Dua juga bukan tidur, melamun, tambah satu ganggu temannya. Guru mengajar, dia juga mengajar. Kalau saya tidak Pak. Saya tipenya orang suka bertanya. Hanya kalau saya dikasih penjelasan yang ngawur, ya saya tentang lah. Itu. Ya, saya tentang. Misalnya ajaran agama mengatakan kita harus menyembah Allah, tapi bentuk-bentuknya ujung-ujungnya disuruh sembah Tuhan. Itu kan konyol Pak. Walaupun awal-awalnya dia bicara ayat apa bla 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 bla, ayat hadis sampai gondrong saya punya kepala, botak lagi kepala aku, gondrong botak. Tapi ujung-ujungnya cuma diajar berbuat maksiat, jadi bahlul, menyembah manusia. Jelas saya tolak. Apalagi menyembah keris. Saya nggak mau saya ajaran-ajaran sesat kau bungkus di ayat. Bisa jadi you lebih jago daripada saya karena bukan bidangku. Ya, it's not my part. You can be A1 or very good, ya, di bidang keagamaan, tapi di bidang lain belum tentu. Ya kan? Yang jelas jangan sampai you jago di agama, you udah tahu ini sesat tidak baik, tapi you ajarin sama orang. Dan itu orang yang ajar-ajar begitu menyesatkan orang. Dia pintar agama, pintar ayat, tapi menyesatkan orang. Biasanya orang itu orang bayaran, ada uang dia dapat, ada yang gerakkan, yaitu uang. Apakah itu dia dapat dari individu atau organisasi, atau dia mendapatkan pujian atau apalah ya, seperti itu. Si siapa itu, buaya-buayaan itu. Buaya pesantren apalah itu, saya sampai tidak begitu matching namanya di otak saya itu. Apa Panji Gumilang toh, itu jelas-jelas menguntungkan buat dia dari segi finansial, nama, ya kan. Bahkan dia dipuji-puji sama orang-orang kafir, terutama Kristen, termasuk Pak Buya Syukur itu buaya. Menurut saya buaya semua itu. Sorry Mami kalau saya bilang buaya, karena jelas-jelas sesat Pak. Mendangkalkan sekali, betul-betul mendangkalkan ajarannya dan kacau. Tempo hari si Pak Buya itu bicara bahwa budak itu disingkan oleh Allah. Nanti datang Amerika di Arab, orang Arab hentikan perbudakan. Itu artinya orang Kristen lah yang memulai melarang budak, bukan Al-Quran, bukan Allah, malah Allah merestui. Itu kan konyol Pak. Terus dia bilang belum tentu agama Islam benar, bisa jadi agama lain benar, dan Muhammad itu bukan nabi penutup. Dia cuma nabi penutup tapi bukan menyempurnakan. Tapi tempo dia bilang bukan menyempurnakan, cuma menutup tapi tidak menyempurnakan. Sisanya cari sendiri. Berarti belum sempurna. Kalau itu dijadikan alasan, maka saya pun bisa berpikir kalau begitu agama Islam belum sempurna dong. Bisa jadi agama Kristen sempurna, agama Buddha sempurna. Udahlah, semua agama sama. Atau saya masuk Kristen aja, lebih gampang, enak. Menyanyi-menyanyi, tidak sholat, tidak puasa, menyanyi-menyanyi, mati masuk surga. Asik kan? Pak Ari, kalau boleh saya bertanya, ini nyata yang sudah ada ya,
yang tidak bisa kita ingkari. Mau tidak mau, Islam itu sudah banyak bergolong-golong kan gitu. Nah Pak Ari ini posisi Islamnya di Islam yang mana nih Pak Ari? Cara memahaminya. Satu, apakah dari Islam ahli sunnah wal jamaah atau wahabi atau syiah. Tapi kalau syiah Pak Ari kayaknya bukan gitu. Terima kasih. Mohon penjelasannya Pak Ari. Kalau saya Pak, saya yakin dan saya pernah baca Islam itu bergolong-golong, itu sudah pasti. Tapi pasti ada yang satu yang benar. Itu yang saya cari, yang satunya itu. Ciri-ciri yang satu itu sudah pasti final. Tuhan itu Allah. Tidak ada pakai embel-embel lagi. Bentuk-bentuknya nyembah manusia, menyembah wali dan sebenarnya tidak ada. Wali, nabi, apa itu kan manusia. Itu apalagi kalau nabi atau rasul jadikan Tuhan, itu sudah tidak masuk akal Pak. Itu. Terus kedua, ciri-ciri agama yang benar itu, dia pasti di samping melarang orang menyembah berhala, dia pasti punya kitab yang jelas Pak. Dan ajaran kitabnya itu pasti masuk akal. Pasti mengajarkan kebaikan, tidak bertentangan dengan akal sehat. Itu Pak. Ya kan? Misalnya cara wudhu, cara sholat, termasuk itu pertanyaan Pak Supar. Nah, makanya saya bilang sama Pak Supar ini harus banyak membaca. Kalau tidak tahu, tanya sama orang pintar. Jangan berhayal. Itu Pak, harus kembali ke kitab. Ini sorry loh, saya singgung Mr. Supar ini. Jangan menghayal. Itulah saya bilang, sudah baca buku belum? Kalau belum baca buku, jangan dulu mengajar. Gitu, baca buku dulu. Gitu. Saya sudah bilang tadi di atas, orang barat itu pintar-pintar karena mereka rajin baca, rajin bertanya. Ada pepatah mengatakan, banyak bertanya, ya, sesat di jalan. Banyak bertanya berarti bodoh. Bukan juga begitu. Banyak bertanya supaya tidak sesat di jalan, gitu maksudnya, supaya tiba di tujuan. Saya gitu Pak. Jadi saya selalu berusaha kembali ke ajaran dasar, ya, ajaran prinsip-prinsip Islam, ya. Jadi kalau sudah melenceng, misalnya dirubah cara salatnya, dirubah syahadatnya, dirubah cara wudhunya, nah itu, dirubah bacaan-bacaannya, doa-doanya, itu sudah saya, nggak beres sudah nih. Siapa mau ikut ajaran-ajaran sesat Pak? Kita mati nih, celaka kita. Makanya itu dari awal saya bilang kita ini manusia dikasih otak supaya bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Terus kita dikasih hati untuk bisa merasa. Apakah kalau kita kerjakan ini kita merasa bahagia atau bagaimana? Merasa tersesat atau gimana? Kan bisa dirasakan Pak. Gitu. Jadi harus digunakan itu perasaan dengan otak. Harus seimbang. Tapi kadang-kadang memang di momen tertentu kita harus lebih banyak menggunakan perasaan daripada otak. Tapi ada saatnya otak kita harus lebih diutamakan daripada perasaan. Ini contoh nih, karena bapak saya seorang militer. Ketika seorang militer itu diperintahkan komandannya, itu tidak pakai perasaan Pak, cuma pakai otak. Otaknya sudah brainwashing. Komandan bilang garis merah, tidak ada biru, kuning, coklat, dan sebagainya, tidak ada Pak. Apa dibilang komandan? Kerjakan. Kalau komandan bilang bunuh, bunuh. Gitu. Karena dalam sistem komando dua dia dibunuh atau membunuh. Memang tugasnya tentara begitu Pak. Tidak pakai otak. Gitu. Tapi ketika tentara itu, misalnya, ini contoh ya, karena bapak saya juga pernah cerita pengalamannya. Suatu waktu itu ada satu anak buahnya disuruh lari-lari keliling lapangan sampai ngos-ngosan. Bapak saya pikir itu udahlah, mungkin dia lagi dihukum sama danjon. Itu waktu bapak saya dangki. Terus dia sempat tanya ke anak buahnya, kenapa kalau lari? Dihukum komandan. Siapa hukum? Dangki, apa danjon? Berarti pangkat lebih tinggi. Bapak saya biasa-biasa aja, udahlah, dihukum kau, berarti ada salahmu. Hanya masalahnya, masa disuruh lari-lari tidak kepalang tanggung.
mulai dari pagi sampai sore, orang kayak mau pingsan-pingsan udah itu. Paksa lari terus harian, ini kan nggak masuk akal. Akhirnya bapak saya balik lagi, lihat lagi, panggil sini kau, berhenti sudah kau lari, pulang kau pulang sudah. Saya belum disuruh berhenti sama Pak Danjon. Jadi kalau dia tidur sampai pagi kau lari terus, kau mati, bodoh lah kau, pulang kau. Itu berarti ada rasa kasihan, rasa iba sama anak buahnya. Dia perintah, bahkan dia bilang sama anak buahnya, kalau kau masih lari di situ, saya lempar kau batu. Kau mau saya lempar kau batu, kau pulang. Saya tanggung jawab. Dia pulang, Pak. Itulah perasaan seorang komandan ke anak buahnya. Tidak pakai otak lagi itu, Pak, pakai perasaan. Ya, ini orang tidak ada perasaan ini komandan ini. Masa kamu suruh lari-lari anak buahmu baru kau pergi tidur? Bagaimana caranya kau ini? Kalau anak buahmu pingsan atau mati, kau bertanggung jawab. Itunya perasaannya dikedepankan. Kalau dia pakai otak, Pak, kembali lagi ke garis komando. Anak buah tidak bisa lawan komandan. Kapan anak buah lawan komandan itu pelanggaran berat. Peraturan nomor 3, komandan anak buah tidak bisa menyalahkan komandan. Ingat peraturan nomor 1 sama nomor 2. Tidak bisa, Pak. Tapi itulah situasinya seperti itu. Itu contohnya gitu, Pak. Nah itulah, Pak. Nah yang satu ini yang mana, Pak? Yang Bapak Ari yakini. Semua juga pakai Quran, Pak. Pakai hadis. Semua merasa benar. Nah yang Pak Ari pahami, yang benar itu yang mana, yang satu itu, Pak? Karena apa? Kita semua kan dapat informasi, dapat berita Islam kita, Pak. Nggak pernah ketemu Nabi gitu. Nah, Islam yang satu ini yang mana, Pak, yang Bapak yakini, yang Bapak anggap yang benar? Makasih, Pak Ari. Kan saya sudah bilang di atas, Pak, bahwa kita kan dikasih otak sama kalbu. Jadi otak itu dengan kalbu itu harus seimbang, selaras. Hanya kadang-kadang kita harus utamakan otak, kadang-kadang harus kalbu, kadang-kadang seimbang atau perpaduan 50-50. Jadi artinya kita udah dikasih senjata sama Allah untuk memilah mana yang baik mana yang buruk. Saya semuanya cuma paham satu Islam saja, hanya namanya aja bervariasi, tapi Islam benar itu satu aja. Saya tidak peduli apa namanya, mau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, apakah namanya saya tidak tahu. Wal Jamaah, di mana ada masjid, saya pergi salat situ. Tapi kalau sudah di masjid itu saya temukan hal-hal aneh, nah itu saya sudah tanda ini tidak beres. Misalnya saya pergi sembahyang di situ, ya kan? Pas saya pulang dari sembahyang, terus tempat duduk saya dicuci, saya dianggap najis, saya sudah anggap ini sesat, sudah selesai. Atau saya pergi sembahyang di situ, bacaannya aneh-aneh, kan bisa ditahu, Pak. Makanya memang itu perlu hafiz Quran, perlu hafal Quran supaya kita tahu ini bacanya udah dirubah atau belum. Hanya saya belum di situ. Yang jelas kalau kau iman, kau baca salah-salah, bukan saya yang berdosa, kau yang berdosa. Gitu, Pak. Atau dia melari wudhu sudah salah-salah cara wudhunya, dia syahadat sudah aneh-aneh, nah, itu aja, ya kan? Dia puasa sudah aneh-aneh, itu kan bisa dilihat, Pak, dari cara dia ibadah, cara dia berdoa. Itu saya tidak peduli dia apa namanya, yang jelas kalau dia udah salah ya saya tinggalkan aja lah ya, karena saya bukan ahli agama, saya bukan ulama, bukan ustadz, tapi saya lagi belajar. Jadi sekarang saya ikuti Islam yang benar aja. Saya tidak peduli apa namanya, nama tinggal nama, tapi prakteknya Islam itu yang saya ikuti. Ya terus terang aja, ada memang Islam-Islam yang sudah saya tolak, masuk dalam daftar blacklist in my mind. Contohnya Ahmadiyah, Syiah, itu saya sudah ragukan mereka, ya, terutama Islam Ahmadiyah itu jelas mengatakan Muhammad itu bukan nabi terakhir, masih ada lagi nabi. Itu sudah konyol. Syiah ini terus terang abu-abu, ambigu buat saya.
ya kan? Karena banyak video-videonya beredar di medsos Pak. Sekarang orang tidak perlu repot-repot ke Iran sana, cukup beli saja kuota secukupnya, Anda sudah bisa keliling Iran untuk melihat langsung bagaimana mereka beribadah. Jadi orang tidak bisa lagi bodoh-bodohi Pak. Tapi kalau ada orang Syiah di sini, tetap saya akan tanya supaya saya tahu kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Walaupun saya sudah tahu dan saya curiga sekali bahwa ada yang tidak beres dengan ajaran mereka. Tapi saya orangnya ingin tahu, saya harus tahu apa itu Syiah, apa itu Ahmadiyah, apa yang saya tahu, harus tanya langsung sama sumbernya. Kalau sudah ketahuan tidak beres ya saya tidak usah ikut, kan begitu. Dan semua ajaran-ajaran sesat yang ada di Indonesia seharusnya tidak usah diikuti, kalau perlu diusir aja itu, ya kan? Sama Cina, kita kerjasama sama Cina, ada kedutannya Cina, tapi kita tidak bisa usir Cina karena sudah ada ikatan politik. Tapi bukan berarti kita mengadopsi ajaran Cina komunis. Nah, begitu juga Iran, dia Syiah, kita tidak bisa usir kedutannya, tapi kita juga tidak bisa mengadopsi ajaran Syiah. Nah, bagi saya ambigu, saya ragu sama mereka, karena banyak di medsos itu saya lihat video-video itu banyak yang kacau. Tapi tidak ada salahnya kalau ada orang Syiah di sini, saya tanya sama dia, tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan saya tidak ikut tersesat. Terus termasuk itu Islam Wahabi ya, sebenarnya saya tidak begitu paham apa itu sebenarnya Wahabi. Yang saya dengar, ini Wahabi ini suka mengklaim bidah-bidah itu kan. Tapi misalnya ada juga benarnya, ya kan, membedakan orang misalnya bersikir di kuburan, sholat di kuburan rame banget ketimbang di masjid, kan berisik ya, gitu. Itu masih ambigu buat saya, tuh ambigu. Yang jelas ada yang masuk akal, misalnya sesajian, ya itu sudah pasti ya, sesajian itu sudah pasti, tidak bisa lagi ditawar menawar, itu udah pasti nggak masuk akal udah. Kalau bikin sesajian di pohon-pohon, di gunung-gunung, persembahan pernah itu udah pasti. Saya bukan ahli kita oleh tafsir, tapi kalau itu sudah pasti itu kacau itu udah, ya kan. Apalagi dicampur-campur agama dengan budaya, nah itu saya sudah tidak masuk akal. Agama, budaya. Kalau agama dicampur dengan budaya, pertanyaannya ini budayanya ikuti Islam atau Islam yang ikuti budaya? Kalau budayanya ikuti Islam oke lah, tapi kalau Islamnya yang ikuti budaya, aduh kacau, berarti budayanya lebih tinggi daripada Islamnya, itu kacau, itu udah pasti saya tolak Pak. Jadi saya sekarang harus pandai-pandai memilah ya, masyarakat Indonesia juga harus begitu Pak, supaya tidak mudah dibodoh-bodohi. Ini masalah akidah Pak, masalah akhirat. Kapan kita sudah mati tidak bisa balik lagi Pak. Terus terang, karena kepandaian bahasa Inggris, saya bisa saja suatu saat nanti apa saya ketemu di Ome TV ya, atau ketemu di Facebook, atau ketemu di WhatsApp atau apa, saya bisa bertanya langsung sama orang Syiahnya, bukan orang Indonesia Syiah atau Syiah Indonesia. Saya tanya langsung orang Iran. Itu karena rame-ramenya ini, gencar-gencarnya orang Syiah ini masalah Syiah, ya saya terpancing untuk mau tahu itu Syiah. Tapi dalam pemikiran saya terus terang Pak, Syiah meragukan buat saya ya. The teaching of Shia made me ambigu, and I'm very doubtful over the teaching or lecture of Shia itu. Tapi insya Allah suatu saat saya akan tanyakan langsung, apa betul kau begini, apa betul kau begitu. Bisa komunikasi langsung Pak. Jadi saya tidak perlu repot-repot membaca buku, beli buku pakai duit, tidak usah, tanyakan langsung sama orangnya. Kalau dia sudah, saya tanya misalnya, kamu sembah Ali tidak, kamu sembah Hussein tidak, kalau dia bilang iya, ya sudah, final. Saya tidak percaya si Indonesia, saya langsung tanyakan sama si ini. Hanya belum waktunya, saya belum ketemu orangnya, tapi saya yakin suatu saat ketemu. Karena itu tadi saya bilang ada gejolak-gejolak Syiah di Indonesia ini, saya jadi penasaran.
Sama seperti kejadian WTC di Amerika. Ya, Islam dibom. Nah, orang-orang Kristen atau musuh-musuh Islam semakin sudutkan, Barat semakin sudutkan Islam. Lihat itu Islam, dia bom WTC. Ya, Twin Center. Itu kan agama gila, agama teroris. Akhirnya yang kejadian itu orang jadi penasaran. Akhirnya orang pergi ke toko buku, beli buku. Sudah itu dia tanya langsung orang Islam. Sudah itu dia langsung ke masjid. Akhirnya dia tahu, Islam itu bukan agama teroris. Teroris ya teroris, Islam ya Islam. Nah begitu Pak juga saya. Saya akan tanyakan langsung orang Iran. Saya akan komunikasi, insya Allah nanti saya rekam, baru saya share di sini. Kalau saya ketemu ya, mudah-mudahan kalau saya ketemu, saya share di sini. Jadi tidak mungkin mereka salah memberi informasi Pak. Gitu. Itu sama teknologi Pak, semua serba canggih. Kita bisa hemat biaya. Sekarang yang saya harus saya fokus ke ajaran Islam yang betul-betul Islam. Saya beli bukunya, saya pelajari. Kalau cuma masalah-masalah Syiah atau masalah agama-agama yang lain yang sesat, saya bisa langsung tanyakan ke umatnya. Ya, kalau perlu saya tanyakan langsung ke ustadznya. Sekarang sudah teknologi Pak. Kita tidak seperti dulu lagi, bukan lagi zaman Bendi pakai Bendi pakai kacamata. Sekarang sudah zaman global. Ya, orang cukup berada di depan medsos, apa itu HP atau gadget, video, komputer atau laptop, itu jadi jendela. Makanya dalam istilah komputer itu kata Windows itu kata window itu artinya jendela. Jadi gitu Anda masuk di dunia digital itu jendela dunia. Anda bisa chattingan, video call, sama aja kan ketemu langsung. Kurang lebih seperti itu. Apa-apa yang Anda penasaran kan Anda bisa tanya langsung. Gitu. Seperti saya mau tahu bagaimana keadaan Belanda sekarang. Saya tinggal komunikasi sama teman saya di Belanda. Dia kasih lihat, rumah saya udah berubah, Rik. Dulu kamu di sini kamarmu, di sini. Dia tinggal kasih lihat, Pak. Jadi serba teknologi sekarang, Pak. Saya sudah bilang, Pak, dia tidak ada saya di sini mau wal jamaah mau apa. Saya tidak tahu apapun namanya itu, yang jelas bukan Syiah, yang jelas bukan Ahmadiyah, yang jelas bukan Islam wal jamaah, Islam. Saya tidak ada pegang-pegang gitu. Saya cuma melihat mana Islam yang melenceng dan keluar jalur, ya saya tidak ke sana, Pak. Siapa mau masuk neraka? Hidup cuma satu kali, kalau sudah mati tidak bisa kembali. Yang bikin kelompok-kelompok itu kan manusia juga. Sekarang yang jadi pertanyaan saya itu, mana yang aneh-aneh, ya saya tidak ke sana. Sudah berubah syahadatnya, berubah salatnya, wudunya, ya, cara ibadah hajinya, pokoknya sudah aneh-aneh itu kan. Makanya saya bilang di atas, masalah Syiah, suatu saat nanti saya akan ketemu orang Syiah langsung. Kalau perlu ustadznya, sekarang sudah teknologi canggih, Pak. Saya bisa ketemu, sama seperti saya ketemu sama orang-orang ketika ribut, ya sampai saat ini kan perang di Ukraina. Nah, saya ketemu orang-orang yang berperang itu di medsos. Ada namanya Speakpal, di situ komunikasi. Seluruh orang dunia yang lagi sedang belajar bahasa Inggris. Akhirnya tidak sengaja ketemu siapa? Orang yang tinggal di daerah perang sana. Ya kan? Orang-orang Kristen. Orang-orang yang lagi diperangi sama Putin. Gitu. Kebetulan di agamanya Kristen, ada yang ateis. Ngomong sana, ngomong sini, buntut-buntutnya. Ya namanya perang, pasti berkaitan dengan Palestina. Apa dia bilang sama saya? Fuck Palestina. Ya orang Palestina itu biar aja dimatiin, masa bodoh sama dia. Dia itu manusia tidak berguna, binatang dan sebagainya. Saya kau mau juga, kau sekarang kan sudah rasakan gimana kau diserang Putin. Negaramu diserang Putin, enak diserang. Hancur-hancuran, enak dijajah. Begitulah juga orang Palestina dijajah sama orang Israel. Dibunuh, dianiaya. Kau masih mendingan dibela-bela satu dunia ini berteriak-berteriak A sampai B kayak anjing menggonggong.
Tapi Palestina siapa yang berteriak-teriak? Paling negara Indonesia. Nah, apa itu pun cuma sekedar ngomong, tidak ada aksi sampai embargo. Coba kamu embargo itu Israel di sana, bisa nggak? Kayaknya dia diam. Akhirnya teman-teman yang lain, iya betul juga itu, tahu. Dia sempat menghina juga Islam. Saya orang Islam. Hati-hati bos ngomong, saya orang Islam. Tapi saya paling benci namanya penjajahan. Ya, kita dulu Indonesia dijajah sama Belanda. Ya, kita dulu dijajah, tapi kita tidak pendendam. Kalau kita mau balik menyerang bisa. Negara Belanda itu negara kecil. Dibom aja bendungannya hancur. Kalau bendungannya Belanda sudah hancur, itu kembali air laut ke darat itu. Karena Belanda 100%, cuma 18% itu darat. Dari 100% wilayahnya, 18% itu daratan. Yang lain-lain itu cuma timbunan dari Indonesia, diangkat tanahnya selama 350 tahun, dibawa ke Indonesia, jadikan tanah timbunan. Jadilah Belanda itu. Termasuk tempat saya tinggal itu Haarlem, kota nomor 5 terbesar di Belanda. Itu timbunan semua itu, Pak. Itu. Makanya namanya Holland itu bahasa aslinya Belanda. Holland. Kalau orang Inggris menyebutnya Nederland. Kalau orang Belanda bilang Holland. Kalau kita sebutnya Belanda. Itu orang Indonesia panggil mereka Belanda, penjajah. Hol itu rendah. Tanah yang rendah. Artinya laut lebih tinggi daripada tanahnya. Kalau Neder juga begitu. Neder itu rendah. Tanah yang lebih rendah dari lautan. Lautnya tinggi, tanahnya rendah. Makanya mesti dibendung dan ditimbun tanahnya, baru bikin bendungan besar. Begitu. Jadi saya baku gea sama dia itu di Speakpal, pakai bahasa Inggris, Pak, bukan bahasa Indonesia. Akhirnya dia kalah, karena dia kan berpikir, ya ini masa kita jajah, buat kita sendiri tidak mau dijajah, mana otakmu? Saya kasih tahu, jangan bilang cuma karena dia berdarah Palestina, kamu berdarah bule, ya, kau tidak akui mereka. Nah, sekarang kau diserang Putin, itu pembelajaran buat kau bahwa menjajah itu tidak enak, dijajah itu tidak enak. Hanya satu aja yang berkeras, yang lainnya setuju. Saya setuju betul. Saya ini orang tidak percaya Tuhan, tapi saya setuju kalau masalah kemerdekaan. Tapi saya akan cross check apa pendapat Syiah Indonesia, apa pendapat Syiah Iran. Itu lebih bijak. Tapi saya terus terang sudah curiga. Ada tidak beres. Untuk memastikan kecurigaan saya akan tanyakan langsung. Dia akan ketahuan nanti dalam dialog-dialog saya dengan orang Syiah yang ada di WhatsApp ini dengan orang Syiah yang ada di negaranya langsung. Tidak mungkinlah orang Syiah di Iran sana lebih bodoh daripada Syiah yang ada di sini atau sebaliknya. Pasti mereka lebih pintar, lebih tahu karena dia orang sumbernya langsung. Jadi ini Pak, sudah zaman teknologi, kita cukup gampang sekali mendapat informasi. Makanya saya bilang itu bahasa Inggris penting, bahasa Arab penting. Kalau bisa bahasa Persia itu kan Persia. Hanya saya tidak bisa bahasa Persia. Kalau bahasa Makassar bisa sih. Dan saya bilang itu bahasa asing itu bahasa penjajah, kecuali bahasa Arab. Karena Arab tidak pernah menjajah di Indonesia. Dulu Arab berperang dia pada ya sama Indonesia. Kerajaan-kerajaan Indonesia kan kerajaan Nusantara dulu penuh juga perang. Kayak di sini di Makassar, orang Makassar berperang dengan orang Bugis. Suku dengan suku saling serang, padahal sama-sama orang Nusantara. Di Arab juga begitu. Tapi kita tidak pernah pergi menjajah sampai keliling dunia kayak Columbus. Keliling dunia, bunuh sana, bunuh sini, jajah sana, jajah sini. Arab juga begitu. Dia perang-perangan, tapi tidak pernah keliling dunia, bikin benteng-benteng penjajahan. Arab cuma pada dia berperang, sudah itu dia memperbesar dirinya. Itu pun setelah Rasul wafat. Nah, dia perbesar dirinya untuk melindungi dirinya. Memang diperlukan itu, Pak. Kalau Mekah atau orang Islam tidak perbesar dia punya wilayah, pasti jadi bulan-bulanan. Lain negara kecil ini bagus dia bisa, apalagi ada Islam di situ. Tapi kalau dia sudah besar, banyak pasukannya, siapa yang berani serang? Ya, hanya sayangnya waktu di Ottoman sana, itu banyak ulama-ulama ulama pengkhianat, ulama sesat. Dialah yang mendangkalkan Islam. Akhirnya apa sekarang? Sekarang Turki jadi negara liberal. Itu sisa-sisa dari Faruk itu yang bekerja sama
orang-orang asing dari luar, dari pihak-pihak itu Kristen, negara-negara barat yang pada saat itu sudah maju, lebih maju teknologinya, pabrik-pabriknya muncul, negara industri, butuh bahan untuk butuh bahan mentah, jadi perlu untuk penjajahan. Ya kan, akhirnya jatuh teman. Artinya Islam cuma dikalahkan sama lewat pengkhianatan. Orang Islam yang berkhianat, itu yang bikin hancur Islam, bukan karena diserang musuhnya. Gitu. Sama di sini di Makassar pernah Sultan Hasanuddin berperang melawan orang Bone, Arupalaka lawan Sultan Hasanuddin. Hasanuddin sebenarnya tidak pernah kalah, tapi dikeroyok, itu pun dikeroyok tidak pernah kalah, tapi Belanda licik. Setelah dia berhasil mempengaruhi Arupalaka yang pada saat itu dijajah oleh orang Makassar dan dipenjarakan di Benteng Jumpandang. Di sini ada namanya Benteng Jumpandang atau Fort Notre Dame. Di situ Arupalaka di penjara, tapi bukan di penjara kayak tahanan, dia diperlakukan khusus. Dia bebas ke sana kemari, tidak bisa keluar istana, tidak bisa keluar benteng, karena biar bagaimana mereka tuh bersepupu. Itu Belanda licik, dia menyamar jadi ulama, tokoh agama, dia belajar agama juga harusnya. Tentu kan kalau untuk bisa menyusup ke kerajaan Makassar yang notabene-nya Islam, fanatik Islam, ada juga harus ganti bulu dulu. Jadi dia bungkus tubuhnya pakai sorban, dia belajar agama, dia belajar hadis, jadi seolah-olah dia ulama, jadi diterima. Tapi Sultan Hasanuddin bukan bodoh, dia itu manusia cerdas. Sultan Hasanuddin itu bisa beberapa bahasa Nusantara dia bisa, Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, termasuk bahasa orang-orang Kalimantan sana, bahasa Banjar. Ada beberapa daerah bahasa Nusantara dia kuasai, termasuk bahasa Jawa. Dia punya hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Jawa. Itu makanya dia menyusup masuk di benteng, menyamar jadi ulama, menjadi kiai dia keliling Makassar. Kalau dia tidak pakai atribut itu, dia bakal diusir, tidak diterima. Dia masih menyamar, akhirnya dia menyusup di benteng. Dia kasih tahu sama Arupalaka, bilang, saya ini mau bantu kau, kalau kau mau nanti kita kerjasama. Kau dari dalam memberontak, suruh orang-orangmu itu memberontak dari dalam, di darat kau mengamuk, nyerang ke benteng ini. Saya dari laut, Pantai Losari nyerang. Itu Belanda dibantu sama Kapten de Jonker dari Ambon, Cornelis de Houtman, Kapten de Jonker, tambah Arupalaka. 3 ini nyerang dari dalam, Arupalaka mengamuk, dari laut bombardir. Armada lautnya, maritimnya Belanda dengan itu Kapten de Jonker dari Ambon. Menyerang. Apakah kalah? Tidak kalah. Hanya Belanda licik. Karena sudah perang 3 tahun lebih, tidak ada perubahan, posisi sama. Tidak bisa diruntuhkan pasukannya Hasanuddin. Dia putus asa. Bahkan Belanda nyaris bangkrut. Dalam Belanda, kalau begini bangkrut kita. Berperang itu pakai duit, Pak, bukan pakai daun-daun. Wah, habis pasukan, habis duit ini, habis peluru, bahaya, parah ini. Kita harus pakai cara licik. Jadi liciknya Belanda, dia ke kampung-kampung, dia cari anak-anak, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak kecil, itu dipotong kepalanya, kasih masuk di karung, baru dihadiahkan ke Sultan Hasanuddin. Gitu, Pak. Akhirnya Sultan Hasanuddin menangis karena tiap hari itu minimal 5 kepala itu dikasih. Kalau ini kasih rajamu hadiah, menangis Sultan Hasanuddin. Akhirnya Sultan Hasanuddin turun takhta. Dia bilang, dia panggil Belanda, udah kita berunding aja, apa maumu. Karena Belanda tahu bahwa Sultan ini sayang sama rakyatnya. Dia orang fanatik, dia orang beragama. Sultan kenapa lakukan itu? Padahal anak-anak buahnya itu seperti Bonto Maranu, Bonto Manompo, apa semua itu keberatan dengan ajak-ajak berunding Belanda. Apa yang berunding sama orang itu? Pasti orang kafir itu selalu ingkar janji. Kayak ini juga sama seperti orang Yahudi, orang Israel sana. Selalu ingkar, akhirnya negaranya tambah besar, tapi mereka cuma pendatang. Jadi negara besar, karena setiap kali berperang bikin perundingan, dilanggar, akhirnya jadi besar. Kayak begitu juga sempat mereka penjajah Belanda, tidak mau itu
tidak mau itu panglima perangnya Sultan Sainuddin berunding. Tapi dia bilang, Sultan ya, buat apa saya jadi raja di sini, tapi di luar sana rakyat saya tiap hari berperang. Saya tidak takut orang Belanda, bahkan dia Sultan kasih tahu Belanda sama musuh-musuhnya, kalau kau mau perang, ya hadapi saya langsung, jangan orang-orang kecil yang kamu serang, terus kau potong kepalanya kau kasih ke saya, jangan. Akhirnya Sultan Nasruddin menangis, bilang saya berdosa nantinya di depan Allah kalau saya pertahankan posisi konya demi gengsi atau apa. Udahlah, saya turun tata aja lah. Yang penting jangan dibunuh lagi ya. Jangan kamu tangkap saya. Itu bikin perjanjian Pak. Itu perjanjian di Bongaya itu 1878 kalau nggak salah tuh. 1872 kalau nggak salah. Itu namanya perjanjian di Bongaya. Ada nama Bongaya di sini Pak, kabupaten Kecamatan Bongaya. Di situ Sultan Nasruddin adakan perjanjian Bongaya. Akhirnya Sultan turun tahta diganti sama anaknya Karaeng Cakdi. Karaeng Cakdi itu waktu masih umur 16 tahun. Itu boneka-bonekanya Belanda itu jadikan saja raja karena kan Belanda tidak mungkin jadi raja, mengamuk memang orang Makassar pasti lawan mati-matian udah, ya kan, makanya dijadikan Karaeng Cakdi itu anaknya Sultan jadikan raja supaya bisa dikendalikan Belanda, artinya cuma jadi raja boneka yang bisa dengan mudah didikte Belanda. Sultan Nasruddin turun tahta, dia ke Goa, di sana diakhiri hidupnya sebagai apa, guru agama, guru ngaji gitu Pak. Dia tidak berpolitik, tidak seperti kita sekarang ini. Ya, mana ada pemimpin kita nih mau seperti beliau. Kalau yang sekarang pemimpin kita ini bajingan, sudah jelas-jelas koruptor, keluar dari penjara nyalon lagi, mencalonkan lagi, yang gila juga yang bikin peraturan. Masa orang yang sudah keluar dari penjara berhak menjadi pemimpin, berhak jadi presiden, jadi gubernur? Itu kan konyol peraturannya itu, peraturan kafir ya begitu. Ya, jadi begitu Pak, Sultan ini turun tahta, Karaeng Cakdi naik. Nah ini panglima-panglimanya yang lain seperti Bonto Marano, Bonto Maraeng, Bonto Cakdi, Bonto Sunggu, itu dia milih kabur dari Makassar. Bilang kalau Sultan turun tahta, saya tidak mau jadi panglima perangnya Karaeng Cakdi. Percuma, itu sama saja jadi panglima perangnya Belanda, nggak mau saya. Dia lari Pak, tinggalkan Makassar, dia kemana? Ke Jawa. Makanya di Jawa itu banyak kampung-kampung Makassar, itulah keturunannya Pak. Saya ini guru Pak. Kalau saya itu mengajar, saya selalu mengatakan yang baik-baik sama siswa saya. Saya tidak pernah bilang sama saya siswa bodoh, tolol, kalau dia melakukan kesalahan. Itu. Jadi saya ingatkan semua yang ada di grup ini, kalau mau orang bersimpati kepada Anda sebagai guru atau mengajar sama orang yang lebih bodoh, gunakan kata-kata bijak. Kayak saya, ketika siswa saya dia berbahasa Inggris yang salah-salah, saya tidak lantas mengatakan bahasa Inggrisnya jelek. Walaupun itu cuma sebut satu kata saja, itu pun salah, tetap saya bilang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia berusaha mau belajar. Kalau Anda langsung marah-marah dia, jelek-jelekan dia, apalagi di depan siswa lain, berarti Anda guru yang gila. Karena sudah mematikan semangat orang mau belajar. Justru Anda lah yang bodoh, sudah bodoh gila. Ya, memang begitu. Itu. Dan saya guru kalau saya di kelas. Ya, kalau di luar kelas saya bukan guru, saya siswa. Artinya saya harus banyak belajar. Saya bisa saja bertanya sama siswa saya yang tahu. Saya guru Pak. Kalau saya sebut di sini siapa siswa saya tampilkan di sini, pasti Anda tidak percaya. Paling mungkin Anda bilang itu editan. Ya, siswa saya bukan orang sembarangan Pak. Orang-orang berpengaruh. Tapi tidak perlu saya pamer di sini siapa siswaku. Gitu. Kalau saya di luar, saya malah bertanya sama siswa saya, apa ini, apa itu. Dia jelasin. Karena tidak semua guru itu menguasai bidang. Ada bidang-bidang yang tidak ditahu oleh guru, diketahui oleh siswa. Tapi kalau sudah di kelas, itu saya jadi guru.
khususnya bicara masalah bahasa Inggris, saya yang jadi guru, saya yang harus kuasai mereka, bukan mereka kuasai saya, bukan saya yang diajar. Kalau saya sampai diajar sama mereka jatuh pamor Pak, pasti sudah tidak mau datang karena orang gurunya toloh, lain ditanya lain dijawab, ditanya tidak jawab, itu koslet, guru lah siswa lari. Nggak mau apa berguru sama orang tolol gitu. Jadi jangan kasih kesan saya lebih pintar pada lu, lu udah pantas gini, lu gini. Itu sudah menunjukkan Anda mentalnya rusak.